three, four. Dengan persiapan yang pas-pasan, timnas Indonesia belum layak juara Piala AFF 2022. Ayo Indonesia, buktikan kami salah menilaimu negatif. Setelah Piala Dunia 2022 di Qatar usai, dengan Argentina yang keluar sebagai juaranya, kita masih disuguhkan lagi dengan turnamen sepak bola antar negara-negara di Asia Tenggara. Turnamen sepak bola 2 tahunan di Asia Tenggara Piala AFF 2022 sudah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu. Meskipun turnamen 2 tahunan, tapi sesuai jadwal Piala AFF edisi sebelumnya hanya berjarak 1 tahun dari sekarang. Sebab Piala AFF 2020 baru dilaksanakan pada tahun 2021. Dikarenakan sempat ditunda dengan adanya pandemi COVID-19. Da Piala AFF terakhir edisi sebelumnya, timnas Indonesia kembali hanya menjadi peringkat kedua, sekaligus menjadi predikat spesialis runner-up. Sebab sudah 6 kali masuk final dan selalu kalah. Saat itu, di final, timnas Indonesia kembali kalah melawan Thailand. Dalam 2 laga final, timnas Indonesia kalah telak 4-0 pada laga pertama, dan hanya bermain imbang 2-2 pada laga kedua. Sehingga agregat menjadi 6-2 dan sekaligus menjadikan Thailand menjadi juara ke-6 kalinya. Berbanding terbalik dengan timnas Indonesia yang kembali menjadi runner-up untuk ke-6 kalinya juga. Kini timnas Indonesia kembali berjuang di Piala AFF 2022. Seperti apa peluang timnas Indonesia dalam turnamen Piala AFF 2022 kali ini? Berikut kami tim Ini Dunia Bola mencoba merangkumnya. Piala AFF 2022 ini sejatinya bisa menjadikan momen terbaik untuk timnas Indonesia. Sebab Piala AFF 2022 hanya berjarak 1 tahun dari Piala AFF edisi sebelumnya. Dengan jarak 1 tahun itu, harusnya menjadikan performa timnas Indonesia masih sama kuat. Dan justru bisa dijadikan sebagai memperbaiki atas kegagalan pada edisi Piala AFF yang lalu. Sehingga diharapkan pada edisi 2022 ini bisa memecah sejarah dengan menjadi juara. Setelah kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF sebelumnya, para pemain kembali ke klub masing-masing untuk terus meningkatkan performa di klub masing-masing. Kala itu Liga Indonesia juga kembali bergulir dan masing-masing pemain timnas juga terus bisa menunjukkan performa terbaiknya. Tapi permasalahan Liga Indonesia kembali muncul saat ada tragedi di Kanjuruhan yang menewaskan supporter Aremania sebanyak 135 orang. Setelah tragedi itu, alhasil Liga Indonesia dihentikan dan dilakukan investigasi. Saat Liga Indonesia dihentikan, otomatis pemain-pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga Indonesia juga tidak bisa menunjukkan aksi asli terbaik di lapangan. Berbeda dengan pemain-pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri, tidak merasakan dampak ketika liga dihentikan. Dengan begitu performa mereka masih terjaga. Sedangkan pemain timnas Indonesia yang bermain di dalam negeri secara langsung terdampak dan performanya menurun. Sebab harus berlatih sendiri, tidak bisa berlatih bersama dengan klub masing-masing. Ketika jadwal Piala AFF sudah mepet, saat itu Liga Indonesia kembali diperbolehkan digelar, dengan syarat tanpa penonton dan dengan sistem terpusat hanya dimainkan di Jawa Tengah. Hasil dalam Piala AFF 2022 ini, persiapan timnas Indonesia sangat terbatas, sebab timnas Indonesia tidak sempat mengadakan pemusatan latihan yang cukup dan tidak pernah lagi melakukan laga uji coba internasional pula. Sehingga bisa dikatakan persiapan timnas Indonesia menuju Piala AFF sangat pas-pasan. Apalagi 2 pemain yang berhasil dinaturalisasi menjadi WNI hanya Jordi Amat yang bisa dimainkan.
Sedangkan Sandy Walsh tidak diizinkan mengikuti turnamen Piala AFF sebab dibutuhkan jasanya oleh klubnya yang bermain di Eropa. Timnas Indonesia dalam Piala AFF 2022 tergabung di grup A bersama juara bertahan Thailand, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam. Laga pertama Timnas Indonesia melawan Kamboja sudah selesai dimainkan. Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor tipis 2-1. Benar saja, walaupun berhasil menang akan tetapi permainan Timnas Indonesia masih jauh dari kata meyakinkan. Walaupun begitu perjuangan Timnas Garuda tetap harus diapresiasi. Memainkan laga kedua melawan tim sekelas Brunei Darussalam juga permainan Indonesia belum membaik dan kerepotan meladeni pemain-pemain lawan. Sampai menit ke-37 Indonesia hanya berhasil unggul 1 gol melalui Syahrian Abimanyu. Indonesia diuntungkan ketika pemain Brunei melakukan pelanggaran keras yang berbuah kartu merah pada menit ke-38. Setelah itu permainan Indonesia jelas di atas angin dan menambah 1 gol sebelum babak pertama usai dan menambah 5 gol di babak kedua, sehingga Indonesia menang besar 7-0 atas Brunei Darussalam. Kemenangan melawan Brunei belum bisa dijadikan patokan permainan Indonesia meyakinkan, sebab Brunei bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-38. Dengan hasil ini Timnas Garuda mengumpulkan 6 poin dari 2 laga awal. Pada laga ketiga barulah performa Timnas diuji melawan Thailand yang dimainkan di depan supporter sendiri. Dalam laga melawan Thailand ini sebenarnya permainan Indonesia sangat luar biasa sekali. Meskipun sempat kalah penguasaan bola, tapi serangan-serangan Indonesia sangat efektif dan pertahanan bermain solid juga. Bahkan Witan Sulaiman sempat mendapatkan peluang emas ketika tendangannya masih menyamping ke gawang Thailand yang sudah ditinggalkan oleh kipernya. Sehingga babak pertama skor masih imbang 0-0. Akhirnya Timnas Indonesia berhasil unggul lebih dulu lewat gol Mark Klok lewat tendangan penalti. Hasil dari handball pemain Thailand ketika menyentuh bola di dalam kotak penalti. Sehingga Indonesia berhasil unggul 1-0. Bahkan pada menit ke-62 pemain Thailand diganjar kartu merah setelah melanggar kerasa dilandani. Unggul jumlah pemain gagal dimanfaatkan oleh pemain-pemain Timnas. Peluang-peluang gagal dimaksimalkan dengan gol tambahan dan terbuang sia-sia. Justru lagi-lagi Indonesia kecolongan setelah Thailand berhasil menyamakan skor 1-1 setelah kesalahan yang dilakukan pemain-pemain Indonesia. Sampai akhir laga skor imbang 1-1. Dengan hasil ini Indonesia kembali gagal menang melawan Thailand. Dari laga melawan Thailand bisa dilihat dan dievaluasi, permasalahan klasik kembali muncul, yaitu mental dan finishing pemain Indonesia harus diperbaiki dan ditingkatkan. Pada laga terakhir, Indonesia akan melawan Filipina, dan secara hitung-hitungan Timnas Indonesia harus menang supaya lolos ke semifinal. Seandainya Timnas Indonesia lolos ke semifinal, kita masih belum bisa tenang selama performa dan permainan belum meyakinkan seperti ini, karena semifinal akan melawan antara Malaysia atau Vietnam. Barulah ketika Timnas Indonesia berhasil mencapai babak final yang ke-7 kalinya, asa juara kembali muncul. Itu pun dengan syarat mental, perjuangan dan performa tim harus benar-benar bagus supaya mimpi meraih gelar Piala AFF pertama kali bisa terwujud tahun ini. Meskipun kami pesimis Indonesia bisa juara. Semoga ulasan video ini bisa menjadikan pelecut semangat para pemain Indonesia. Ayo Timnas Indonesia, jadilah juara tahun ini. Buktikan kami salah menilaimu belum layak jadi juara. Dengan membawa pulang Piala AFF.